Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita masuk pada pembahasan pertama. Pada pekan lalu telah kita bahas muqaddimah, sekarang kita masuk pada pembahasan ahkamut thaharah dan insyaallah kita akan membahas tentang macam-macam air ya. Thaharah ya. At-taharah secara bahasa, lughatan, secara bahasa ya, adalah an-nadhafah minal adnas al-hissiyah wal ma'nawiyah. Itu membersihkan diri dari hal-hal yang kotor ya. Dari hal-hal yang kotor, baik yang nampak maupun yang maknawi, maknawi yaitu abstrak ya. Secara bahasa ya, seorang berusaha membersihkan diri dari kotoran-kotoran itu namanya dia sedang bertoharah. Dari yang maknawi seperti hal-hal yang buruk, misalnya perangai yang buruk, sombongan, pelit dan macam-macam, itu namanya toharah. Adapun secara istilah, kalau kita lihat para ulama madzhab Syafi'iyah, mereka memberi beberapa definisi ya. Tapi kita baca yang ada di Fiqhul Manhaji ya, intinya adalah fi'lu ma tustabahu bihi shalat. Yaitu fi'lu ma tustabahu bihi shalat. Kemudian au ma fi hukmiha, yaitu melakukan perbuatan yang dengannya dibolehkan salat. Apa perbuatan tersebut? Perbuatan tersebut ya seperti wudu ya. Wudu, kemudian tayammum bagi yang tidak ada air ya, misalnya. Kemudian mandi ya, mandi besar, mandi junub misalnya bagi yang junub. Au ma fi hukmiha, dan yang apa yang dalam hukum salat, misalnya seperti salat seperti apa? Seperti misalnya tawaf ya. Atau mungkin misalnya baca Quran, memegang Quran, mushaf. Ini contoh misalnya. Kemudian ditambah lagi kata penulis ya, adalah izalatu najasah ya, wa izalatu najasah anil badan was-thawb wal makan, adalah menghilangkan najis dari badan, pakaian dan tempat. Inilah definisi tohara menurut dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, yang mencakup dua perkara. Yang satu adalah melakukan perbuatan dengan dibolehkan salat seperti wudu, tayammum, mandi ya. Ya, atau menghilangkan najis ya. Ada definisi yang lain seperti definisi yang dipilih oleh Nawawi rahimahullah, misalnya raf'ul hadas wa izalatul khabath atau fima maknahuma ala suratihima misalnya. Intinya maknanya kembali kepada atau ada yang mengatakan misalnya perbuatan yang fi'lu syai'in tatawaqqafu alaihi ibahatun walau min ba'dil wujuh au thawabun mujarrad. Ini ada juga tafsir seperti intinya
Intinya mereka ingin membuat satu definisi yang menggabungkan seluruh bentuk bersuci. Karena bentuk bersuci tersebut ada yang wajib seperti mungkin mandi, tayamum dan wudu. Ada juga taharah yang sunnah, ya. Agar mencakup taharah yang sunnah supaya mencakup taharah yang sunnah juga. Makanya dikatakan au ma fi hukmiha, ya. Ada yang sunnah seperti misalnya wudu sunnah atau tajdidul wudu, tajdid al-wudu, memperbaharui wudu. Ini padahal kita tidak batal ya berbaharui, tapi sunnahnya kita berwudu lagi. Misalnya maghrib kita sudah wudu, kemudian adzan isya kita wudu lagi. Tidak ada hadas kita, tidak ada hadas, tapi kita wudu lagi. Ini disunahkan wudu yang kedua karena ada sholat isya. Ini tidak ada hadas yang diangkat, tapi ini juga termasuk dari bentuk toharoh, sama seperti mandi sunnah ya. Seperti contohnya misalnya mandi Jumat misalnya kita nggak junub, tapi kita mandi. Nggak ada junub ya, tapi kita mandi sunnah. Ini juga termasuk daripada toharoh. Intinya mereka berusaha mencari definisi yang bisa mencakup seluruh bentuk taharah, tapi dengan contoh kita bisa mudah memahami. Kita tidak terlalu penting dengan masalah definisi ya. Kalau kita mau kritiki definisi ini pasti ada yang bisa dikritiki. Tapi intinya maksudnya adalah taharah adalah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan mengangkat hadas atau yang semisalnya ya, dan juga menghilangkan najis. Baik, kalau kita bahas tentang taharah maka ada berkaitan dengan al-maqasid. Al-maqasid maksudnya tujuan atau macam-macam taharah. Tujuan atau boleh kita katakan macam-macam taharah. Biar gampang aja, macam-macam taharah. Bagi saya yang penting para pemirsa bisa mengerti. Kemudian yang satu namanya al-wasail. Itu sarana-sarana untuk bersuci. Sarana-sarana atau untuk bersuci, untuk bertoharoh. Nah, berkaitan dengan maqasid ada 4 perkara. Apa sih macam-macam toharoh itu? Macam-macam toharoh itu ada namanya al-ghuslu, mandi. Ada namanya al-wudu, wudu. Ada namanya at-tayammum ya. Inilah yang akan kita lakukan. Kemudian terakhir izalatun najasah. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Sebagaimana tadi definisi yang disebutkan oleh para penulis kitab Al-Fiqhul Manhaji, kembali kepada 2. Ini mengenai apa yang membolehkan sholat, berarti berkaitan dengan mandi, wudu dan tayamum. Kemudian berkaitan dengan apa yang menghilangkan najis, ya, izalatun najasah. 4 ini namanya 4 tujuan ya. 1, 2, 3, 4. Untuk melakukan ini semua, ada namanya al-wasail. Kita mau mandi pakai apa? Mau wudu pakai apa? Mau tayammum pakai apa? Menghilangkan najis pakai apa? Itu namanya al-wasail. Wasailut taharah, sarana-sarana untuk bertaharah. Ini juga ada 4 ya. Secara umum ada 4, tentu ada yang mengatakan lebih daripada ini ya. Di antaranya adalah air ya. Satu, 2, 3, 4. Pertama adalah al-ma, air. Kemudian at-turab, tanah.
Al-ma, kemudian tanah, kemudian hajarul istinja, batu untuk istinja. Kemudian terakhir ad-dabiq, alat semak, alat untuk menyemak kulit. Baik, ini namanya sarana untuk bersuci. Nah, kalau kita lihat air kita pakai spidol merah digunakan buat apa? Air buat mandi, jelas. Ya, air bisa buat mandi. Ya. Terus bisa buat apa lagi? Bisa buat wudu. Air juga buat wudu. Ya. Air juga bisa buat menghilangkan najis. Ini air. Jadi air yang paling tentunya adalah pembahasan pertama, ya, karena dia adalah alat bersuci yang paling diperlukan. Dia asal dia adalah asal dari alat bersuci adalah air. Kemudian turab, kalau tanah buat apa? Tanah buat tayamum, nggak buat mandi. Ya. Tayamum, ini tanah buat tayamum. Atau bisa juga untuk menghilangkan najis mughalladhah, seperti apa namanya? Seperti anjing, ya. Kalau ada anjing, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum faghsiluhu sab'an ulahunna bit-turab. Ya, adalah ihdahunna bit-turab, ukhrahunna bit-turab, atsaminata bit-turab. Ya, kalau ada anjing yang walagha, yaitu menjulurkan lidahnya minum di bejana salah seorang dari kalian, maka cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah, atau yang pertamanya dengan tanah, atau yang terakhirnya dengan tanah. Intinya ada dengan tanah. Jadi digunakan untuk menghilangkan najis, ya. Ini apa namanya? Najis anjing, ya. Kemudian adapun hajar istinja hanya untuk menghilangkan najis. Hajar istinja ini cuma satu aja dia, untuk menghilangkan najis. Demikian juga dabik samak, ini juga cuma satu, untuk menghilangkan apa? Najis doang, ya. Najis pada apa? Najis pada kulit yang tadinya bangkai dijadikan suci. Dijadikan suci, ya. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya alat untuk atau sarana untuk bersuci adalah pada asalnya adalah air, ya. Pada asalnya adalah air untuk mandi, untuk wudu, ya, untuk menghilangkan najis, ya. Bahkan kemudian kedua adalah tanah. Tanah bisa untuk tayamum, bisa juga untuk hilangkan najis, terutama najis anjing. Ketika seorang juga mencuci bejana dari jilatan anjing, ya, maka utamanya juga air. Bahwasanya tanah tersebut hanyalah syarat dalam mensuci harus pakai tanah, tapi utamanya juga tetap saja air, yang menjadikan bahwasanya alat pembersih utama adalah air. Kemudian batu untuk istinja, ini untuk menghilangkan najis, ya, dari dubur, ya. Kemudian adabik, alat untuk menyamak kulit, ya. Kulit, kalau kita bicara tentang mazhab Syafi'iyah, masalah kulit, ini citra saja, ya, kulit. Kulit ada yang suci, hidup ataupun mati. Ini seperti apa? Contohnya, ya, apa namanya? Yang bangkainya, contohnya sucinya seperti apa? Jarat, belalang. Kalau ada kulitnya, ya. Kulit ikan mungkin, ya. Ikan yang kulitnya tebal, ikan paus atau ikan apa, ya. Kemudian hewan-hewan laut. Oh, mati, hidup, kulitnya apa namanya? Kemudian yang ketiga, tentu diantaranya manusia, jelas, ya. Kemudian hewan yang disembelih syar'i, secara syar'i, maka kulitnya suci, hidup maupun mati. Yang kedua adalah kulitnya najis, hidup maupun mati. Hidup maupun mati. Ini adalah, kalau mazhab Syafi'i adalah babi
dan anjing ya. Ini tetap kulitnya akan najis, hidup maupun mati ya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Allah ma khinzirin fa innahu rijis." Allah Subhanahu wa taala, "Au lahma khinzirin fa innahu rijis." Atau daging babi maka dia adalah rijis, dia adalah najis, sehingga dia adalah najis aini, kemudian anjing dikiaskan dengan babi. Kemudian ada yang najis ya, ketika hidup suci, kemudian mati najis. Siapa ini? Ini adalah bangkai hewan yang boleh dimakan tapi tidak disembelih dengan syar'i, tidak disembelih dengan syar'i. Ya. Hidup suci, mati najis ya. Ini bisa disamak. Ya, seperti contohnya, sepertinya kambing misalnya, jadi bangkai, kemudian kambing, sapi misalnya bangkai. Ya, dagingnya haram ya, karena dia dipotong tidak dengan syar'i. Kulitnya bagaimana? Kulitnya bisa disamak. Ini yang tadi saya bilang dengan dabik, dengan disamak. Kalau samak dulu menggunakan misalnya menggunakan daun-daun tumbuhan tertentu, atau ada yang mengatakan menggunakan kulit buah delima, ya itu juga bisa untuk mensamak. Sekarang pakai alat-alat kimia, bahan-bahan kimia. Intinya kulit tersebut yang ada bentuk-bentuk minyak-minyaknya dihilangkan sehingga disamak dan akhirnya menjadi suci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu ihabin idza dubik faqad tahur." Ya. Kulit apa saja yang juga jika disamak maka menjadi suci. Jadi dengan alat dabik merubah kulit yang najis menjadi suci, ya. Ya. Ini tadi kan dia kalau waktu hidup hewan ini dia suci, tapi ketika dia matinya hewan yang boleh dimakan tapi matinya tidak syar'i, maka untuk mensucikannya dengan disamak. Dengan disamak jadi suci. Nah, kemudian juga kalau kita kembali kepada mazhab Syafi'i, demikian juga termasuk ya, mungkin kita bisa tambahkan yang keempat, yaitu yang hidupnya najis. Ketika hidup najis, mati juga najis ya. Ini sini, mohon maaf, sudah ada di sini. Ini hidup dan mati najis ya. Selain hewan-hewan selain babi dan anjing bisa disamak ya. Suci dengan disamak. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi misalnya ada himar kan tidak boleh dimakan, keledai negeri tidak boleh dimakan. Najis ya. Tapi menurut mazhab Syafi'i kalau disamak jadi suci. Yang tidak boleh cuma babi dan anjing. Jadi yang bisa disamak ada dua model, yaitu hewan yang boleh dimakan tapi mati dengan cara bangkai maka disamak jadi suci, atau demikian juga hewan-hewan selain babi dan anjing, termasuk mungkin serigala atau yang lainnya, saya Allah alam, yang penting mereka menyebutkan hanya babi dan anjing yang tidak bisa disamak. Selain itu bisa disamak kemudian menjadi suci. Ini adalah alat untuk bertoharah. Jadi kita ulangi, ada air, ada tanah, ada batu untuk beristinja, ada dabik, alat untuk menyemak kulit, dan dabik ini untuk menghilangkan najis, diantaranya najis yang ada di kulit dengan disamak kemudian menjadi suci sehingga bisa dipakai. Ada disebutkan juga yang kelima, kalau kita boleh tambahkan, disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Yang kelima adalah al-istihalah ya. Al-istihalah atau al-inqilab. Mereka bilang juga al-inqilab.
Ini tentu ada khilaf. Ulama Syafi'iyah hanya membolehkan, ya, membolehkan pada misalnya khamar yang berubah dengan sendirinya jadi cuka. Ya, khamar adalah najis menurut 4 mazhab, di antaranya mazhab Syafi'i, khamar adalah najis. Ketika dia mengalami perubahan sendiri menjadi cuka, ini namanya istihala atau inqilab, berubah. Ada proses kimia, entah proses apa, kemudian berubah menjadi cuka. Cuka halal. Kalau dia berubah dengan sendiri, maka ulama sepakat, ya, atau 4 mazhab sepakat bahwasanya hukumnya halal. Yang khilaf kalau sengaja dirubah dari khamar menjadi cuka. Dari khamar menjadi cuka. Kalau khamar menjadi cuka, maka ini apa yang buat dia berubah jadi najis menjadi apa namanya? Menjadi halal, ya, dengan proses, bukan dengan air, bukan dengan tanah, bukan dengan hajar istinja, bukan dengan ini, tapi dengan metode sendiri, namanya istihalah. Sama seperti misalnya darah menjadi darah rusa menjadi misik. Kita tahu bahwasanya rusa ada semacam urat di sini di perutnya, kemudian di situ berkumpullah darah di situ, kemudian lama-lama mengalami proses sampai akhirnya lepas. Darah tersebut sudah berubah menjadi misik. Kalau dibuka menjadi harum sehingga dibuat menjadi minyak kasturi atau minyak misik. Menurut mazhab namanya darah adalah najis. Darah tersebut dari najis berubah menjadi misik, itu namanya prosesnya adalah istihalah, ya. Namanya istihalah. Adapun istihalah di luar daripada itu, kalau ada najis aini berubah mengalami proses, maka mazhab Syafi'i tidak memandang adanya istihalah. Mazhab Syafi'i memandang tidak adanya istihalah. Mereka membatasi istihalah pada perkara-perkara tertentu saja. Taib, ini secara umum tentang taharah. Habis ini kita akan bahas tentang macam-macam air, insyaallah taala. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya melanjutkan macam-macam air, saya ingin bacakan dari buku Fiqhul Manhaji. Saya ringkaskan tentunya karena buku ini ada 3 jilid, ya. Buku ini ada 3 jilid. Ditulis oleh ulama mu'asirin, ulama kontemporer. Ya. Ada 3 orang, ya, para ulama yang menulis. Saya akan bacakan bagaimana perhatian Islam terhadap an-nadhafah, kebersihan dan kesucian, ya. Di antaranya syariat memerintahkan kita untuk berwudu, ya. Setiap hari berulang-ulang, ya, setiap salat kita berwudu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salat, wahai orang beriman, jika hendak salat maka berwudulah. Kemudian juga syariat menyuruh kita untuk mandi dalam beberapa kondisi, seperti ketika junub disuruh mandi, ya. Kemudian wa in kuntum junuban fatahharu, jika kalian junub maka bersucilah. Kemudian juga misalnya ketika setiap hari, salat Jumat, kemudian juga salat Id disyariatkan untuk apa? Untuk mandi. Kemudian juga syariat memerintahkan untuk memotong kuku, membersihkan gigi, untuk siwak, ya, untuk membersihkan baju. Rasulullah SAW mengatakan khamsun minal fitrah, 5 perkara dari fitrah. Al-khitan, juga kebersihan, itu sunat. Wal istihdad, istihdad yaitu mencukur bulu kemaluan. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Wa taqlimul adhafir, memotong kuku. Wa qassus syarib, kemudian mencukur kumis, ya, misalnya. Ini contoh perhatian Islam terhadap taharah dan cinta akan kesucian, ya. Dan Rasulullah pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, bahwasanya bersuci itu setengah daripada keimanan. Kemudian apa hikmah kita disuruh bertaharah? Banyak disebut oleh penulis buku ini, beberapa hikmah di antaranya namanya kesucian itu adalah fitrah, menyuruh manusia untuk bersuci. Namanya jiwa yang lurus cenderung ingin bersih-bersih, tidak suka dengan namanya kotor, tidak suka dengan namanya bau-bau. Itu fitrah manusia, dan Islam adalah agama fitrah. Islam adalah agama fitrah. Kemudian yang kedua, di antara hikmah dari bersuci adalah menjaga kemuliaan seorang muslim dan izzahnya, ya. Karena orang kalau melihat orang kotor, bau, tentu tidak ada yang suka duduk dengan dia, tidak ada yang suka ngobrol dengan dia, ya. Maka Islam menyuruh untuk perhatian terhadap kebersihan, ya, kebersihan. Ya, Rasulullah SAW aja disebutkan apa? Kana yashtaddu alaihi an yujada min hurih. Rasulullah SAW merasa berat kalau dicium darinya bau yang tidak enak, ya. Bahkan Rasulullah SAW ketika ingin menikah dengan seorang wanita, Rasulullah SAW mengirim Ummu Sulaim untuk mengecek wanita tersebut. Kata Nabi SAW, syummi awaridhaha,
Kata Nabi kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha, cium bagian daerah mulutnya ya. Ya agar namanya tidak enak, Rasulullah tidak suka yang bau-bau ya. Makanya Rasulullah SAW karena idza dakhala al-bait bada'a bis-siwak. Rasulullah SAW kalau masuk rumah beliau pertama kali bersiwak supaya begitu ngobrol dengan istri mulut tidak bau. Rasulullah perhatian ya. Dan di antara yang disukai oleh Nabi adalah minyak wangi. Maka salah kalau zaman sekarang ada orang menyangka dengan berkotor-kotor baju dengan baju-baju yang lusuh sampai bau sampai enggak mandi itu adalah bagian dari sunnah. Itu semakin dicintai oleh Allah, itu salah ya. Seorang berusaha untuk bersih-bersih yang wajar ya, bersih kalau ada yang biaya tidak harus mahal-mahal namanya bersih, yang penting mandi, sabun berapa sih? Tidak terlalu mahal ya. Tidak harus maksudnya ke salon, tidak. Namanya bersih-bersih yang penting tidak bau ketek, yang penting bersih, rajin sikat gigi, mandi, saya rasa tidak mahal ya. Alhamdulillah dimudahkan di zaman sekarang. Kemudian dengan kebersihan juga menjaga kesehatan. Ya di antara sebab seorang terjaga dari penyakit adalah dengan bersih, tidak jorok, tidak kotor ya. Lihatlah kita berwudu ya, kita mandi ya. Kemudian yang paling penting dari itu semua disuruh kita bersuci adalah untuk kita berdiri di hadapan Allah dalam kondisi bersuci dan bersih ya, sehingga kita bersiwak ketika mau sholat, kita dengan segar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kita perhatian terhadap ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam air. Tolong jelas. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi bahwasanya di antara wasilah-wasilah untuk bersuci adalah air yang paling utama ya. Oleh karenanya kita perlu mengenal jenis-jenis air ya sehingga kita punya ilmu tentang air ya. Di sini penulis membagi air menjadi 4 model ya. Yang pertama adalah tahir mutahhir, air yang suci dan mensucikan. Kemudian tahir mutahhir makruh, suci dan mensucikan tapi makruh. Kemudian tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat adalah mutanajjis. Yang keempat adalah mutanajjis. Anwa'ul ma'. Macam-macam air. Yang pertama adalah tahur, yaitu tahirun wa mutahhirun. Tahur maksudnya suci dan mensucikan. Suci, mensucikan. Apa maknanya suci mensucikan? Suci artinya zatnya tidak najis. Maksudnya suci ini tidak najis. Tidak najis zatnya. Kemudian mensucikan yaitu bisa untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Itu namanya tahir mutahhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, "Anzalna minas sama'i ma'an tahura." Kata Allah, kami turunkan dari langit air yang tahur. Kami turunkan dari langit air yang tahur, yang suci dan mensucikan. Wa yunazzilu minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dalam ayat yang lain. Kami turunkan dari langit air yang untuk mensucikan kalian. Jadi air itu suci dan mensucikan. Ya, ini hukum asal air. Apa saja air tersebut? Ya. Air tersebut yang pertama adalah namanya air mutlak ya. Disebut dengan air mutlak. Yaitu al-ma' al-mutlak. Apa itu al-ma' mutlak? Yaitu air mutlak. Kalau bahasa kita air mutlak itu apa? Air yang tidak disandarkan kepada nama tertentu, bukan air teh, bukan air susu, ya air tok ya. Kalau bahasa kita mungkin air tok ya. Ya air pokoknya ya. Air tok ya. Gampangannya lah istilah saya ya. Air mutlak ya. Artinya kalau kita suruh orang datang air, dia akan datangkan air, kita bilang ini benar air. Tapi kalau kita bilang tolong ambilkan saya air,
Kemudian dia datang bawa susu, dia bilang ini bukan air, ini namanya susu. Dia datangkan kepada saya teh, ini bukan air, namanya teh. Yang namanya air mutlak adalah air yang air dari sananya ya. Yaitu al-baqi ala asli khilqatihi ya. Kalau para ulama mengatakan yang tetap pada asal penciptaannya. Gampangannya mak mutlak itu ada yaitu apa? Mak mutlak itu air yang turun dari langit. Maksudnya air hujan. Ya. Ditambah lagi misalnya salju, barat ya. Dan yang lain-lain ya. Ini turun dari langit, mau hujan atau salju dan lain-lainnya. Kemudian air dari tanah. Seperti air sumur, ya. Air sungai, kemudian danau, mata air, kemudian termasuk air laut, termasuk air laut. Ya. Ini disebut dengan al-ma al-mutlaq. Jadi tidak disandarkan kepada nama yang lain. Nah, air-air inilah yang bisa digunakan untuk berwudu ya. Adapun misalnya air kelapa, air mawar, itu nggak bisa digunakan untuk berwudu, nggak bisa digunakan untuk bersuci, karena dia bukan al-ma' mutlak, bukan air mutlak. Ini yang disebut dengan apa? Air mutlak. Dalilnya apa? Dalilnya ini, awanzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan, dan dia turun ke bumi, kemudian dia menjadi danau, menjadi sungai, menjadi laut, ya air tersebut. Kemudian nanti naik lagi ke atas, turun lagi, ya itulah disebut dengan al-ma' al-mutlak, air mutlak. Air ini ya bisa mengalami ini yang apa namanya dengan syarat tetap pada asal penciptaannya, sifatnya tetap pada asal penciptaannya, tidak berubah ya, tidak berubah. Ada perubahan-perubahan yang dimaafkan, ada perubahan-perubahan namun dimaafkan. Ya. Seperti apa? Seperti misalnya disebutkan oleh penulis di sini, seperti dia berubah bituli muksin, ya. Dimaafkan seperti berubah karena terlalu lama disimpan. Misalnya seseorang menampung air, kemudian taruh di tempat, lama-lama airnya mulai ada berubah baunya, ya. Misalnya ini tidak jadi masalah. Kemudian misalnya berubah karena tercampur, ya, berubah karena tercampur tanah. Ada tanah banyak, jadi airnya jadi keruh misalnya. Ini tidak jadi masalah karena perubahan tersebut tidak mengapa, dan tanah juga suci dan mensucikan ya. Kemudian di antaranya misalnya berubah karena banyak lumut ya. Banyak lumut ya. Menjadi hijau misalnya. Ini juga tidak jadi masalah, atau misalnya kejatuhan daun-daun, dedaunan. Perubahan-perubahan ini ya mungkin saja berubah warna, rasa dan bau, tapi tidak mengeluarkan status air dari air mutlak. Ini semua tetap dinamakan dengan air mutlak. Tetap dinamakan air mutlak. Sehingga boleh dipakai untuk berwudu, untuk mandi, nggak ada masalah meskipun mungkin berubah. Kenapa? Karena yasyukku taharruzu minhu, sulit untuk lepas dari yang seperti ini. Ya, dan kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taysir, kesulitan mendatangkan kemudahan. Maka para ulama mengatakan ini enggak ada masalah. Ya, misalnya ada perubahan-perubahan tersebut enggak jadi masalah. Kalau kita perhatikan, air turun dari langit, baik air hujan atau salju atau air tanah, sumur, semua ini rata-rata tawar. Yang beda sendiri cuma laut ya. Laut ini asin. Makanya ada hadis khusus tentang air laut, ya. Dia adalah air mutlak juga, cuma dia ada asin, beda dengan yang lainnya ya. Makanya dalam hadis Abu Hurairah, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma', fa in tawadda'na bihi atishna, afa natawadda'u bima'il bahr?" Ya Rasulullah, kami berlabuh di lautan dan kami hanya membawa bekal air sedikit, maksudnya air minum.
Kalau kami berwudu dengan air tersebut, kami akan kehausan. Kenapa mereka bertanya tentang air laut? Karena air laut beda sendiri memang. Air laut memang beda dengan air lainnya. Dia asin ya, dia asin. Maka mereka bertanya, boleh nggak berwudu dengan air laut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu juga suci dan mensucikan. Tidak ada bedanya dengan air hujan, tidak ada bedanya dengan air sumur, air danau. Suci dan mensucikan, boleh untuk wudu, boleh untuk mandi junub, boleh untuk bersuci. Ini adalah pertama suci dan mensucikan. Yang kedua disebutkan dalam buku adalah tahur makruh. Tahur makruh. Sama, suci mensucikan tapi makruh. Suci mensucikan namun makruh. Apa air tersebut? Disebutkan dalam buku ini ya. Disebut dengan al-ma' al-musyammas ya. Disebut dengan al-ma' al-musyammas. Yaitu air yang dipanaskan di bawah terik matahari. Sesungguhnya sebenarnya masalah ini adalah ada khilaf ya di antara ulama Syafi'iyah. Nawawi sendiri mengatakan tidak makruh. Sebagian mengatakan makruh, ada khilaf ya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang bilang tidak makruh. Ada yang bilang tidak makruh. Di antaranya Nawawi. Baik, yang mengatakan makruh kenapa? Mereka mengatakan air ini sebab terjadinya penyakit baras. Kenapa makruh? Air tersebut sebab terjadinya penyakit baras, penyakit albino ya. Jadi dia bukan karena sifat airnya, bukan karena zatnya, tapi karena bisa menimbulkan sesuatu. Makanya mereka mengatakan syarat makruh. Syarat makruh apa? Dia tidak semua kemudian otomatis dikena matahari jadi jangan menyangka setiap air kena matahari kemudian jadi makruh. Menurut mazhab Syafi'i enggak, mereka punya syarat disebutkan ya. Pertama diletakkan, syarat pertama air tersebut diletakkan, airnya diletakkan di bejana yang terbuat dari selain emas dan perak ya, seperti besi atau perunggu ya. Ini pertama ini ya. Kemudian yang kedua ya, kalau emas dan perak yang enggak boleh kita menggunakan bejana. Kalau menggunakan bejana emas dan perak jadi haram ya. Tapi kalau besi dan perunggu, tembaga ya. Tembaga ya, ini yang bisa, yang mereka bilang qabil litark, yaitu yang bisa ditempa ya, bisa ditempa. Ini syaratnya pertama ini. Yang kedua, dijemur di bawah matahari. Di bawah panas matahari. Kemudian syarat berikutnya di daerah biladun harah, di bilad harah, yaitu negeri-negeri yang panas, tidak semua. Negeri-negeri yang panas ya. Seperti Madinah ketika musim panas ya. Yang ada musim panasnya, padahal Indonesia seharusnya tidak masuk. Harusnya Indonesia tidak Allah alam bisa. Artinya Indonesia kalau lagi cuma di Jakarta, bukan daerah yang panas. Mereka mengatakan syaratnya harus bibiladin harah, karena ini yang dikhawatirkan menimbulkan penyakit baros, penyakit. Adapun daerah yang tidak panas ya. Kemudian juga dinyatakan juga digunakan untuk tubuh manusia, penggunaannya untuk kulit manusia atau mungkin hewan juga ya, atau hewan yang dikhawatirkan ternyata terkena penyakit baros. Kalau ada satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak makruh. Maka tidak makruh. Makruh syaratnya ini. Makanya saya pernah kasus, saya alami sendiri ketika saya naik kapal dari Papua ke Surabaya, atau Surabaya ke Papua.
Kemudian di kapal itu kan airnya dipanaskan pakai mesin. Ya. Maka akhirnya ada salah seorang berfatwa waktu itu. Dia bilang tidak boleh, ini air, entah dia bilang haram, entah apa, orang tidak ada yang berani wudhu pakai air di mana di kapal. Akhirnya ada yang beli air minum lah. Ini fatwa nyeleneh ya, karena bukan itu maksudnya. Itu panas dengan mesin bukan, ya. Panas dengan heater bukan. Maksudnya panas dengan matahari, karena yang dikhawatirkan matahari ini memiliki mungkin ada reaksi apa yang menjadikan air mengandung sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit baras. Karenanya pendapat yang lebih kuat, pendapat dipilih Nawawi rahimahullah, bahwasanya ini tidak makruh ya. Kalau kedokteran aman nggak ada masalah ya. Jadi ini dimakruhkan bukan awal, dimakruhkan karena bisa menimbulkan penyakit baras ya. Sama seperti sebagian ada yang mengatakan dimakruhkan berwudu pakai air panas. Kalau pakai air panas sulit untuk menyempurnakan wudu. Jadi karena sebab lain ya. Bukan karena zatnya, tapi karena bisa menimbulkan satu yang lain, maka dibilang makruh. Namun yang benar, wallahu alam bisawab, ini permasalahan kedokteran. Tinggal dicek apakah benar bisa menimbulkan penyakit baros. Kita lihat kenyataannya di tanah air kita, enggak juga ya, artinya bukan karena itu, maka saya lebih condong bahwasanya ini tidak makruh ya, sebagaimana pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Kemudian yang berikutnya, model air yang ketiga adalah ma'un tahir ghairu mutahhir. Suci namun tidak mensucikan. Kok bisa suci namun tidak mensucikan? Ini di ulama Syafi'iyah menyebutkan ada dua model ya. Dua model air yang seperti ini. Yang pertama adalah air mutlak yang tercampur sesuatu yang tahir, suci, namun merubah namanya, mengeluarkan namanya dari nama air mutlak, namun mengeluarkan namanya dari air mutlak. Contohnya banyak, ini gampang. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya air apa? Kopi susu misalnya. Ini sudah berubah, ya. Es campur ya, misalnya. Ya. Jadi es campur sudah bukan lagi air mutlak, sudah berubah dia. Ada misalnya kecampur sabun yang sangat banyak ya. Sabun yang sangat banyak. Sehingga hilang sifat airnya, berubah menjadi sifat sabun misalnya. Ya ini namanya, ini semua merubah air tadi jadi air susu, jadi air teh, jadi air kopi, ya, atau jadi air sabun. Ketika berubah namanya, maka berubahlah statusnya, bukan lagi jadi air mutlak, maka berubah menjadi air al-muqayyad. Ya, al-ma' al-muqayyad. Al-ma' muqayyad itu maksudnya sudah ada nama barunya. Ya. Sudah ada nama barunya. Ini tidak bisa dipakai. Dia suci, dia bukan najis. Tapi tidak boleh berwudu pakai air teh, tidak boleh berwudu pakai air es campur, nggak boleh berwudu pakai air susu, nggak boleh. Tadi kalau airnya saja boleh, tapi ketika sudah bercampur berubah namanya menjadi air muqayyad, maka tidak boleh lagi. Kemudian yang kedua namanya al-ma' al-musta'mal. Al-ma' al-musta'mal. Air yang sudah dipakai. Dipakai buat bersuci. Khilaf di kalangan mereka juga ya. Sebagian mengatakan al-musta'mal seperti disampaikan oleh, saya tadi baru baca, disampaikan oleh Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Jilid 1 tadi saya kalau nggak salah halaman 249 atau 294 saya lupa. Dia menyebut tentang khilaf. Ada yang meriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwasanya al-ma' al-musta'mal hukumnya adalah suci dan mensucikan. Ada yang mengatakan tidak, hanya suci tapi tidak mensucikan. Apa itu al-ma' al-musta'mal? Yaitu syaratnya dikatakan al-ma' al-musta'mal, dikatakan air musta'mal jika memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama,
digunakan untuk mengangkat hadas ya, untuk ibadah fardu ya, atau untuk mengangkat hadas ya. Yang kedua, airnya sedikit. Sedikit maksudnya kurang dari 2 kullah, kurang dari sekitar 200 liter. Kemudian yang ketiga, sudah lepas atau jatuh dari anggota tubuh. Ya. Ini ada khilaf yang panjang ya di kalangan para madhab juga, khilaf yang kuat masalah air al-musta'mal. Tapi madhab yang mu'tamad menurut madhab Syafi'iyah bahwasanya air seperti ini tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu kedua kali. Sederhananya begini, saya punya air ya kurang dari 200 liter, taruhlah 150 liter atau taruhlah saya punya air 20 liter. Kemudian saya gunakan untuk wudu. Saya gunakan untuk wudu. Kemudian air tersebut jatuh, dikumpulkan sedikit airnya sedikit ya. Cuma jatuh cuma 1 liter, cuma 2 liter, cuma 5 liter, cuma 10 liter. Maka air tersebut sudah tidak boleh digunakan lagi oleh orang lain untuk berwudu. Kenapa? Karena ini sudah musta'mal, sudah digunakan untuk mengangkat hadas ya. Yang kedua airnya sedikit ya. Yang ketiga sudah lepas dari anggota tubuh. Kenapa mereka mensyaratkan syarat yang ketiga? Karena sebagian ulama, di antaranya ulama Malikiyah mengatakan, kalau kamu berwudu, kamu taruh air sini, bukankah ketika kamu jalankan air ke bawah, berarti sudah musta'mal menggunakan bagian atas tangan, kemudian kau gunakan untuk bawah, berarti ini musta'mal melulu. Sehingga akhirnya ulama Syafi'iyah mengatakan tidak, maksud kami musta'mal bukan begitu. Maksudnya airnya sudah jatuh dari badan. Kalau sebelum jatuh dari badan mau diputar-putar 10 kali enggak ada masalah. Tapi kalau sudah keluar dari badan jatuh ke bawah, itulah al-ma' al-musta'mal. Ya, tentunya ada khilaf masalah ini, meskipun saya lebih condong bahwasanya pendapat ini perlu diperhatikan kembali, apalagi ada kaul dari mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa. Tapi inilah beda halnya misalnya kita berwudu dari air yang banyak. Kita punya kolam renang misalnya. Kolam renang kita keluar wudu airnya jatuh lagi, ada masalah karena airnya banyak. Atau kita punya misalnya bak di rumah yang lebih dari 200 liter. Taruhlah kita mandi junub, kita masuk keluar lagi, dipakai lagi boleh karena lebih dari 200 liter, enggak ada masalah. Bukan ma'al musta'mal. Musta'mal itu airnya harus kurang daripada 200 liter. Bahkan sebagian mereka mengatakan seandainya saya berwudu dengan 1 liter, saya berwudu dengan 5 liter, kemudian ada misalnya sekian banyak orang dikumpulkan 5 liter jadi 200 liter, itu air bukan al-ma'al musta'mal lagi, bukan air musta'mal lagi. Kenapa? Karena meskipun sisa jumlahnya sudah lebih dari 200 liter. Jadi disyaratkan qalil, sedikit ini kurang dari 200 liter ya. Pertama dan akhir. Pertama dan akhir harus kurang dari 200 liter. Adapun kalau pertamanya kurang dari 200 liter, misalnya saya berwudu, terus air jatuh 10 liter banyak. Tapi saya gabungkan dengan air musta'mal yang lain sehingga totalnya 210 liter, sudah tidak jadi musta'mal lagi. Tidak jadi musta'mal lagi. Ini pendapat mazhab Syafi'i yang mu'tamad di kalangan mereka. Tapi yang ketiga atau yang keempat, al-ma' al-mutanajjis ya. Ma'un mutanajjis atau mutanajjis saja. Yang ternajisi. Ada 2 model air yang ternajisi. Yang pertama, air yang kurang dari 2 kullah, air sedikit. Selalu sedikit kadarnya apa? Kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu apa? 200 liter. 2 kullah itu 200, kurang lebih 200 liter. Kenapa mereka mensyaratkan air sedikit kurang dari 2 kullah? Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Idza balagal ma'u kullataini lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kullah, tidak akan terkena najis. Ini hadis ditanyakan kepada Nabi tentang
sahabat yang mereka masuk ke mungkin ke hutan kemana, mereka mendapati ada genangan air yang khawatir didatangi oleh binatang-binatang buas. Binatang buas mungkin minum di situ, mulut mereka ternajisi karena makan bangkai dan macam-macamnya. Maka mereka tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana air-air seperti itu?" Maka Rasulullah kasih kaidah, "Idza balagal ma'u qullatan lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kula itu tidak mengapa meskipun ada singa yang minum di situ atau apakah ada najis masuk situ, maka tidak jadi masalah. Ya. Dari situ para ulama Syafi'iyah rahimahumullah mengambil namanya mafhum mukhalafah, berarti kalau air yang kurang dari 2 kula, yaitu kurang dari 200 liter kurang lebih, jika terkena najis, otomatis menjadi najis. Otomatis menjadi najis. Ya. Jadi, karena mereka berdalil dengan mafhum mukhalafah, kebalikan dari hadis tersebut. Saya ulangi hadisnya, kata Nabi, "Idza balagal ma'u qullatan lam yahmilul khabath." Kalau air sudah mencapai 2 kula sekitar 200 liter, ada najis yang masuk selama tidak merubah rasa, warna dan bau, maka air tersebut tidak dianggap najis. Berarti kebalikannya apa? Kebalikannya kalau kurang dari 2 kula terkena najis, otomatis najis. Sehingga air yang kurang dari 2 kula ini, ya, jika ada najis yang masuk, maka air otomatis najis. Meski tidak berubah warna, rasa, dan bau. Ya, ingat ya, ini kecampur najis, bukan kecampur suatu yang suci. Kalau kita tadi katakan ini ada tahir ghair mutahhir, suci namun tidak mensucikan. Ini air mutlak kecampur dengan barang-barang yang suci, sabun, es campur, ya, mangga, gitu. Ini lain. Kalau ini kecampur najis. Gampangnya gini lah, ada ember di rumah paling 20 liter paling banyak atau ke 10 liter. Tahu-tahu ada anak kita masukin kencing sedikit, misalnya 2 tetes, 3 tetes, langsung najis otomatis. Selama najis itu kita lihat, beda kalau kita nggak lihat, ternyata kencingnya sangat tipis, nggak kelihatan, keciprat nggak kelihatan, nggak ada hukumnya, dimaafkan. Tapi kalau kita benar ada 1 tetes dia masukkan, karena ini kurang dari 200 liter, otomatis jadi najis meskipun ketika masuk melebur tidak ada apa-apanya, tidak berubah sama sekali. Ya, menurut mazhab Syafi'i itu menjadi najis karena dia kurang dari 2 kula dan otomatis terkena najis. Tidak perlu melihat perubahan, maka otomatis jadi najis. Lain halnya kalau air banyak dalam kurung lebih dari 200 liter. Maka hanya jadi najis, hanya jadi ternajisi. Ingat ya, ini bukan, makanya tidak ada katakan ma'un najis, tapi ma'un mutanajis. Karena air secara zatnya dia bukan najis. Dia bukan secara zatnya najis, maka dia air ternajisi. Ya, dia ternajisi jika terkena najis dan merubah salah satu dari 3 sifat. Apa salah satunya? Yaitu rasa atau warna atau bau. Rasa, warna, dan bau. Ya. Misalnya ada air lumayan, misalnya bukan 200 liter sampai 1000 liter, bukan 200 liter, 1000 liter, tapi tahu kemasukan tikus 4 ekor, bangkai, berubah baunya, sudah air najis berarti. Air najis. Kenapa? Karena sudah berubah. Kalau belum berubah, belum najis, berarti belum ternajisi. Kalau sudah sampai berubah, bau sudah enggak enak, ini sudah. Atau warnanya berubah. Kalau tidak berubah, misalnya ada kolam renang luas, tahu-tahu kemasukan misalnya tikus kecil, tapi tidak bau. Kolam tidak bau, tikusnya di ujung sana enggak bau, enggak apa-apa. Berarti belum najis. Tidak bau, tidak berubah warna, tidak berubah rasa, ya berarti ini tidak najis ya. Karena airnya banyak. Tapi kalau airnya sedikit, maka otomatis najis ya. Ini mereka berdalil dengan mafhum, ini juga permasalahan panjang lebar di kalangan para ulama. Saya tidak ingin perdebatkan di masalah sekarang, meskipun saya sendiri lebih cenderung bahwasanya pendapat ini saya kurang setuju. Tapi ini masalah mazhab Syafi'i demikian, yang mu'tamad menurut mazhab Syafi'i demikian. Kita perlu mengenal mazhab mereka ya. Seperti inilah. Jadi menurut mereka, dan ini banyak ulama yang berpendapat demikian, membagi air menjadi air banyak dan air sedikit. Masalah khilafiyah kita berlapang dada, tidak perlu
ngotot-ngototan, masing-masing punya dalil dan semuanya ada dalilnya. Ya ini juga mereka punya dalil. Cuma kalau saya mau bahas akan panjang lebar, kita perlu mengenal secara cepat tentang madhab Syafi'i. Mudah-mudahan kita bisa melewati pembahasan-pembahasan fikih ya secara lengkap. Wallahu a'lam bishawab, mungkin sampai di sini saja. Ingin saya sampaikan tentang macam-macam air, insyaallah pekan depan kita lanjutkan tentang babul awani biiznillahi taala. Wallahu a'lam bishawab, demikian saja apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan kepada para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.